Seperti kita ketahui bersama, kita mempunyai Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang jaminan fidusia. Di sini saya akan mencoba mengkritisi Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang jaminan fidusia. Dan saya pun akan berbicara di sini masalah fidusia online dengan berbagai permasalahan. Pertama-tama, filosofi dikeluarkannya Undang-Undang 42 tahun 1999 itu bahwa diharapkan dengan Undang-Undang 42 tahun 99 ini akan lebih memberikan rasa keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum bagi para pihak atau para stakeholder yang berkaitan dengan undang-undang tersebut. Kita tahu bahwa Undang-Undang Jaminan Fidusia di pasal 5 itu wajib dibuat dengan akte notaris. Itu wajib, ya. Berbeda dengan dahulu, tidak ada ketentuan wajib, ya, dalam bahasa Indonesia. Kemudian pasal 11 wajib didaftarkan asas publisitas. Kreditur yang melaksanakan pendaftaran di kantor pendaftaran fidusia itu diharapkan nantinya mempunyai hak preferen karena ada lembaga pendaftaran. Kemudian pasal 13 Undang-Undang Jaminan Fidusia mengatur mengenai uraian benda-benda apa saja yang akan didaftarkan. Itu ya, itu harus dimuat di dalam pendaftaran fidusia. Itu kita ketahui yaitu adanya asas spesialitas. Kemudian diharapkan juga di dalam pasal 29 Undang-Undang Jaminan Fidusia, karena ada lembaga eksekusi di dalam pasal 29, tentunya lebih memberikan kepastian hukum dan rasa keadilan. Kemudian di dalam Undang-Undang Jaminan Fidusia di pasal 35, 36 itu ada sanksi pidana yang tegas terhadap pelanggaran ketentuan-ketentuan di dalam Undang-Undang 42 tahun 1999. Pelaksanaan Undang-Undang Jaminan Fidusia, saya meneliti dan menemukan ada beberapa hal yang perlu segera dilaksanakan amandemen terhadap Undang-Undang Jaminan Fidusia tersebut. Di antaranya yaitu pasal 11 Undang-Undang Jaminan Fidusia mengenai pendaftaran objek jaminan fidusia. Di sini tidak ada jangka waktu pendaftaran, sehingga ini potensi terjadinya fidusia ulang. Kemudian pasal 5 wajib dibuat secara notarial dalam bahasa Indonesia. Namun dilihat di penjelasannya tidak ada sanksi tegas. Sanksi tegasnya tidak ada, sehingga sampai hari ini pun disinyalir ada akte jaminan fidusia yang dibuat di bawah tangan, ya. Kemudian pasal 7 adanya larangan fidusia ulang. Namun sampai dengan adanya fidusia online pun, data yang sebelum keluarnya fidusia online pun belum terjadi migrasi data yang akurat atau yang lengkap sampai hari ini, sehingga mungkin untuk melakukan pengecekan terhadap objek jaminan fidusia pun atau penelitian objek jaminan fidusia mana yang telah didaftarkan sampai sekarang belum dapat dilakukan dengan sempurna. Kita ketahui bersama, sebelum adanya fidusia online, ketentuan fidusia online dari pemerintah yaitu Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 9 Tahun 2013 tentang pemberlakuan pendaftaran jaminan fidusia secara elektronik tersebut, pendaftarannya masih secara manual. Kita di tiap tingkat provinsi melakukan pendaftaran jaminan fidusia. Dan di dalam Undang-Undang 42 tahun 1999 tidak ada satu pasal pun yang mewajibkan kepada pihak-pihak yang berkepentingan terhadap objek jaminan fidusia untuk dapat melakukan pengecekan terlebih dahulu sebelum dibuatnya akte jaminan fidusia. Jadi tidak ada kewajiban pun bagi notaris sebelum melakukan pembuatan akte jaminan fidusia untuk melakukan pengecekan terlebih dahulu terhadap objek jaminan fidusia, karena memang tidak ada ketentuan di undang-undang yang mewajibkan, dan tidak ada pula pada waktu sebelum keluarnya fidusia online, sebelum diberlakukannya fidusia online, untuk ada loket khusus seperti di kantor pertanahan untuk melakukan pengecekan terhadap sertifikat
hak atas tanah. Dengan tidak adanya kewajiban di dalam undang-undang dan peraturan-peraturan lainnya yang mewajibkan notaris terlebih dahulu untuk melakukan pengecekan terhadap alat bukti atau bukti kepemilikan dari objek jaminan fidusia, itulah yang menyebabkan di kemudian hari rawan terjadinya konflik atau sengketa dan terjadinya fidusia ulang. Karena begini, pada hari ini tanda tangan di depan notaris atas objek jaminan fidusia mesin A katakanlah, bisa saja kemudian satu bulan kemudian debitur tersebut menandatangani akte jaminan fidusia dengan invoice yang sama di kantor notaris X, jaminannya sama mesin A. Nah, disinilah karena tidak bisa adanya akses untuk memonitor apakah invoice mesin A itu sudah terdeteksi dalam pendaftaran objek jaminan fidusia baik secara online atau secara manual pada waktu dahulu sebelum keluarnya fidusia online, itu tidak bisa diketahui. Nah, ini rawan sekali terjadinya konflik meskipun tidak ada kewajiban bagi notaris di dalam Undang-Undang Nomor 42 tahun 1999 kewajiban mengecek bukti kepemilikan sebelum membuat akte jaminan fidusia. Namun di sini mengacu kepada Undang-Undang Nomor 2 tahun 2014 mengenai jabatan notaris, notaris tetap harus melakukan pengecekan terlebih dahulu, karena roh di dalam Undang-Undang Nomor 2 tahun 2014 notaris itu adalah pejabat umum yang membuat akte autentik untuk bukti sebagai alat bukti di pengadilan. Diharapkan mempunyai kekuatan alat bukti di sini. Dan di sini juga notaris harus lebih hati-hati, teliti, hati-hati bekerja secara seksama. Seksama di sini yaitu tidak diwajibkan, tapi karena di dalam praktek banyak sekali timbul konflik sengketa akibat tidak terakomodasinya database mengenai jaminan fidusia yang sudah didaftar secara lengkap, maka ya sebaiknya notaris harus kedepannya ini lebih hati-hati dengan terlebih dahulu melakukan pengecekan bukti kepemilikan, terutama setelah keluarnya fidusia online ini. Kalau nanti Kementerian Hukum dan HAM sudah melengkapi ya input untuk terhadap bukti kepemilikan objek jaminan fidusia, saya kira nanti notaris harus juga melakukan pengecekan secara online. Namun saya per hari ini saya hanya melihat yang bisa dilakukan pengecekan berupa kendaraan bermotor. Nah, kalau berupa kendaraan bermotor, sedangkan objek jaminan fidusia kan tidak hanya kendaraan bermotor. Namun kalau kita lihat di dalam pasal 1 butir 4, benda yang merupakan objek jaminan fidusia adalah segala sesuatu yang dapat dimiliki dan dialihkan, baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud, yang terdaftar maupun yang tidak terdaftar, yang bergerak maupun yang tak bergerak, yang tidak dapat dibebani hak tanggungan atau hipotek. Jadi ada mesin, ada alat berat, kemudian selain kendaraan bermotor roda 2, kendaraan bermotor roda 4 atau kendaraan-kendaraan alat berat lainnya, kemudian alat-alat berat itu juga pada Kementerian Hukum dan HAM untuk segera diperbaiki sistem di dalam fidusia online supaya masyarakat khususnya notaris dapat akses juga untuk melakukan pengecekan terhadap bukti-bukti kepemilikan lain selain kendaraan bermotor. Apakah ini sudah dilakukan pendaftaran atau nanti kedepannya mengenai pendaftaran fidusia secara elektronik ini dapat dimasukkan ke dalam undang-undang supaya lebih memberikan kekuatan dan kepastian hukum di kemudian hari. Kemudian juga masalah ada masukan kepada Kementerian Hukum dan HAM mengenai adanya input terhadap jangka waktu perjanjian yang merupakan perjanjian pokok dari objek jaminan fidusia, yaitu pengikatan jaminan fidusia. Itu di situ ada input mengenai jangka waktu. Nah, ini ada beberapa jenis kredit yang harus diketahui bahwa jangka waktunya bisa secara revolving ya, dari
jenis kredit modal kerja revolving, kredit modal kerja transaksional, itu bisa 1 tahun diperpanjang kreditnya dengan objek yang sama. Nah, itu harus juga dipertimbangkan dan diperhatikan, apakah harus setiap berakhirnya 1 tahun kredit modal kerja transaksional dan revolving ini perlu dilakukan pembuatan akt roya, terus pembuatan fidusia baru, roya, pembuatan fidusia baru. Tentunya itu sangat berpengaruh terhadap jenis kredit modal kerja revolving tersebut sebagai pembiayaan kepada masyarakat. Jadi di sini juga ada yang menghambat masalah jangka waktu, di mana objek jaminan fidusia tersebut pada waktu didaftar pertama kali memang menjadi objek jaminan kredit investasi. Kemudian 1 tahun kemudian debitur yang sama mendapatkan fasilitas kredit yang sama dari kreditur yang sama, menambah jenis kredit modal kerja revolving, modal kerja transaksional, atau perjanjian non cash loan dengan objek jaminan yang sama. Artinya objek jaminan yang sama untuk menjamin beberapa fasilitas kredit yang adanya bisa tidak pada saat yang sama, penandatangannya bisa 1 tahun kemudian, bisa 2 tahun kemudian. Itu yang sangat mengganggu di dalam fidusia online. Karena apa? Jatuh temponya kan tidak sama. Sehingga tidak bisa dikatakan pertama kali dia katakanlah kredit dengan investasi 3 tahun. Sebelum 3 tahun jatuh tempo, di tahun kedua mendapatkan fasilitas kredit modal kerja revolving. Kemudian di tahun ketiga mendapatkan perjanjian non cash loan. Nah, untuk mengukur, untuk yang kita input itu jangka waktu yang mana? Sedangkan yang pertama kali setelah keluarnya sertifikat jaminan fidusia itu kan sudah mengacu kepada jangka waktu yang pertama, sehingga ditakutkan ini jatuh temponya tidak sama. Nah, itu berpengaruh terhadap cara administrasi perjanjian kredit yang dibuat secara tertulis, dibuat secara notaril atau di batangan ini, itu berpengaruh karena sifatnya adalah perjanjian akte jaminan fidusia sifatnya adalah aksesoris dengan perjanjian pokoknya. Nah, ini perjanjian pokok yang pertama katakanlah sudah lunas, tetapi objek jaminan fidusia ini masih menunggu karena sifatnya joint kolateral, cross kolateral, tanggung renteng, sehingga kalau satu fasilitas sudah lunas sedangkan fasilitas lainnya belum lunas, itu tidak bisa dilakukan roya. Jadi masih menunggu fasilitas-fasilitas lain dinyatakan lunas oleh bank atau kreditur. Jadi mohon untuk masalah jangka waktu perlu pembahasan lebih mendalam dengan mengajak para stakeholder termasuk notaris sendiri, termasuk mungkin pihak bank bisa diajak untuk bagaimana memformulasikan sistem pendaftaran fidusia online dengan sifat kredit yang cross kolateral, joint kolateral, atau tanggung renteng. Jadi itu masukan. Jangan sampai tadinya fidusia online untuk lebih cepat memberikan pelayanan, tapi ternyata nanti dampaknya malah tidak adanya kepastian hukum. Ada satu hal lagi yang ingin saya sampaikan untuk memberi masukan kepada Kementerian Hukum dan HAM dalam hal ini menyangkut masalah password dalam sistem fidusia online, supaya password itu hanya diberikan kepada notaris. Jadi akses sistem pendaftaran jaminan fidusia secara elektronik hanya diberikan kepada notaris aksesnya, tidak bisa kepada pihak lain. Karena apa? Inilah kerawanan yang harus dijaga bersama-sama. Mengingat ada fasilitas kredit selain hanya fasilitas pembiayaan kendaraan bermotor, di mana ada jenis kredit modal kerja transaksional yang betul-betul harus dikawal karena pencairannya adalah per batch, per transaksi, per prestasi. Pengikatannya pun per prestasi. Sehingga di sini adalah kontrol notaris dengan pihak bank. Kalau bank belum comply, belum mencairkan per transaksi
notaris pun tidak akan melakukan pengikatan secara notarial terhadap objek jaminan fidusia. Nah, itu di sini notaris sebagai pejabat umum tentunya dipercaya untuk akses, karena dengan sistem pendaftaran objek jaminan fidusia ini, kewenangan notaris untuk lebih hati-hati semakin besar, karena hanya dengan 7 menit semuanya sudah tercetak menjadi sertifikat jaminan fidusia. Jadi di sini pun notaris harus hati-hati, kontrolnya ada, khususnya untuk kredit-kredit tertentu yang pencairannya per transaksi. Misalnya untuk pembiayaan proyek yang pengikatannya harus per transaksi, kemudian pencairannya pun per transaksi, sehingga pengeluaran sertifikat fidusia pun akan dilakukan perubahan berulang-ulang. Tidak bisa sekaligus, katakanlah dia mendapatkan kredit modal kerja transaksional dengan plafon 10 miliar. Karena dia belum melakukan prestasi, pengikatan objek jaminan fidusia pun tidak bisa dilakukan. Nah, pengikatan objek jaminan fidusia baru bisa dilakukan per prestasi dia. Katakanlah dia sudah berprestasi 30%. Itulah yang notaris ikat. Itulah yang notaris nanti setelah diikat, dia melakukan pendaftaran secara elektronik di fidusia online. Di sini pun harus sepengetahuan pihak bank. Jadi ada kerjasama terus-menerus. Inilah yang harus dijaga. Jangan sampai password untuk pendaftaran fidusia elektronik diberikan selain kepada notaris. Ini jabatan notaris itu adalah jabatan yang luhur, bermartabat, sehingga sebagai pejabat umum yang merupakan kepanjangan tangan dari pemerintah di bidang hukum perdata, terhadap honorarium untuk lebih dikaji, mendalam, dan lebih lanjut. Karena apa? Kita membuat akte itu tidak hanya hitungannya lembar per lembar kertas, tapi di situ mengandung beban yang sangat berat, tanggung jawab yang berat yang harus dipikul oleh notaris, terlebih dengan adanya sistem fidusia online. Jadi mohon menghargai jabatan notaris itu tidak dari lembar per lembar kertas saja, tetapi dari harkat dan martabat notaris sesungguhnya.